Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nagla Azmiatunisa dengan NIM 2102765. Di sini saya akan mempresentasikan produk dari hasil eksperimen saya dan teman saya, yaitu dengan judul Pengaruh Besar Tegangan dan Arus Listrik terhadap Besar Rasio Muatan Spesifik Elektron berdasarkan eksperimen tabung sinar katoda J.J. Thomson. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas eksperimen listrik magnet dan gelombang dengan dosen pengampu Pak Rizky Zakwati. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan dulu. Jadi, pada tahun 1897, J.J. Thomson menemukan keberadaan elektron setelah sebelumnya diyakini bahwa atom adalah unit terkecil dari sebuah partikel. Nah, mungkin sebenarnya Thomson ini sudah familiar gitu ya namanya, sudah terkenal gitu. Dulu mungkin di pelajaran kimia tentang perkembangan atom atau di fisika inti ada tentang model atom gitu dah. Thomson ini adalah orang yang pertama yang menemukan adanya elektron gitu ya. Adanya elektron. Bagaimana sih caranya Thomson menemukan adanya elektron? Nah, beliau ini melakukan percobaan menggunakan yang namanya tabung katoda dengan skema percobaan sebagai berikut. Nah, jadi dari ujung sini sampai ujung sini itu adalah sebuah tabung katoda yang dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan tinggi. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi, di sini tuh ada komponen pentingnya. Yang pertama itu ada katoda, kemudian ada anoda, ini katoda, anoda, kemudian ada kumparan magnet. Ada kumparan magnet yang arahnya searah dengan jarum jam, kemudian ada kumparan, ada pelat penghasil medan listrik atau mungkin kapasitor ya, kapasitor. Nah, gimana sih sebenarnya cara kerjanya gitu? Jadi, filamen yang terdapat di dalam sini gitu ya, dia tuh diperpanas, nyambung ke katoda, dipanaskan sehingga elektron dapat keluar dari katoda menuju anoda. Nah, untuk mempercepat hal itu gitu ya, untuk mempercepat elektron keluar dari katoda menuju anoda, disambungkanlah dengan tegangan gitu ya, dengan suatu tegangan tinggi. Nah, karena elektron ini memang kecenderungannya ke dekat ke arah yang berlawanan gitu ya, maksudnya muatan dia kan negatif gitu, menuju ke yang positif. Makanya elektron berjalan menuju ke anoda. Kemudian diteruskan, ketika melewati titik ini gitu ya, ketika melewati titik ini, ada elektron tersebut dipengaruhi oleh dua hal gitu ya. Ada medan listrik dan ada medan magnet. Otomatis ada gaya listrik dan ada gaya magnet. Nah, berdasarkan gaya Lorentz gitu ya, sedemikian rupa sehingga ketika dia melewati ini gitu, lintasannya tuh akan berbelok sehingga akan menimbulkan lintasan yang berbentuk lingkaran gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya secara matematisnya gitu ya? Nah, secara matematis di titik ini itu gaya listrik itu sama dengan gaya magnet gitu ya. Gaya listrik itu sama dengan gaya magnet. Nah, gaya listrik kan adalah E dikali E besar gitu ya. E itu adalah besar muatan listrik, E itu adalah medan listrik. Sedangkan gaya magnet adalah rumusnya E dikali V dikali B, di mana E adalah muatan listrik, V adalah kecepatan, dan B adalah medan magnet. Nah, ketika di titik ini gitu ya, FL itu sama dengan FM. Sehingga kedua persamaan ini disama dengan kan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa V itu setelah diolah gitu ya, ini dapat dicoret, V itu sama dengan E per B. Nah, sebelumnya, karena lintasannya itu membentuk lingkaran, terdapat gaya sentripetal ya. Sehingga gaya magnet ini setara dengan gaya sentripetal itu, yaitu dengan percepatan sentripetal, maksudnya yaitu mv kuadrat per R. Sehingga untuk mendapatkan nilai E per M, rasio E per M, itu keduanya dibagi dengan M. Sehingga kedua ruas dibagi dengan M, didapat hasilnya
E per M sama dengan V per BR, di mana V itu adalah kan E per B, sehingga didapat E per M adalah E per B kuadrat dikali R. Nah, jadi setelah itu pendahuluannya, kita lanjut ke eksperimennya. Nah, jadi ini adalah set alat eksperimen yang ada di Laboratorium Fisika Lanjut UPI gitu ya. Di sini ada power supply, di sini ada pengatur tegangan dan pengatur arus, di sini ada tabung katodanya gitu ya, ada di dalam box gitu agar terjaga. Nah, di sini juga ada senter untuk membantu melihat skala yang kita butuhkan gitu ya untuk mencatat data. Nah, gimana sih langkah-langkah eksperimennya? Yang pertama tentu saja kita mengeset alat eksperimen seperti ini gitu ya. Kebetulan di lab fisika lanjut ini sudah diaturkan sehingga kita tinggal menghubungkan power supply ke sumber listrik gitu ya. Nah, kemudian setelah disambungkan dengan sumber listrik, jangan lupa untuk dikalibrasi dulu si alat ini, alat pengatur tegangan dan arus, dipastikan dia ada di 0. 0 dulu untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini saya melakukan 2 variasi eksperimen, di mana kan sebenarnya jadi saya itu memvariasikan tegangan dengan arus yang tetap, kemudian yang kedua itu memvariasikan arus dengan tegangan yang tetap gitu. Nah, sebenarnya kan tegangan itu berpengaruh kemana? Tegangan itu kan berpengaruh ke kecepatan elektron ketika meluncur gitu ya dari katoda menuju anoda. Sedangkan arus listrik itu berpengaruh terhadap medan magnet gitu. Medan magnet yang ada di dalam alat. Makanya kami memvariasikan dua hal itu. Nah, jadi eksperimen yang pertama kita mengatur besar tegangan diatur sehingga memanaskan katoda yang akan memunculkan lingkaran di sini gitu ya. Terlihat nanti memunculkan lingkaran berkas cahaya elektronnya gitu ya. Kemudian amati dan ukur diameter lingkaran yang terbentuk. Gitu. Nah, hasil dan pembahasan itu seperti apa? Jadi untuk eksperimen pertama, identifikasi variabelnya. Variabel bebasnya itu adalah tegangan, dan kami memvariasikan data tegangan P sebanyak 13 data dengan variabel terikatnya adalah jari-jari yang terbentuk oleh berkas sinar elektron dan variabel tetapnya adalah arus. Kemudian banyaknya lilitan kumparan magnet gitu ya yang menghasilkan medan magnet dan juga diameter kumparan. Nah, ini adalah hasil yang didapat ketika kami melakukan eksperimen di mana ya ini adalah berkas sinar elektronnya gitu ya, dan di dalamnya ada skala yang dapat kita gunakan untuk menghitung jari-jarinya. Seperti itu. Nah, hasilnya itu seperti berikut data yang telah kami peroleh untuk eksperimen pertama, di mana kami mengambil 13 data dari rentang 542 volt sampai 120 volt dengan ketidakpastian 0,005 volt. Kemudian didapatlah hasil jari-jarinya, jari-jari elektron yang terbentuknya itu ada dari rentang 0,055 meter sampai 0,05 meter dengan ketidakpastiannya itu 0,0005 meter. Nah, untuk mendapatkan hasil E per M itu kan tadi di pendahuluan sudah dijelaskan ada pengaruh B-nya gitu, sehingga kita perlu mengetahui dulu besar dari medan magnetnya. Dan berdasarkan perhitungan tadi, berdasarkan pengolahan data, besar B-nya itu adalah 1,390 kali 10 pangkat min 3T dengan ketidakpastiannya itu 0,008 kali 10 pangkat min 3T gitu. Jadi memang ketidakpastiannya sudah kecil sehingga sudah bisa dibilang benar gitu ya B-nya. Kemudian diolahlah untuk mendapatkan E per M dengan rumus yang tadi, E per M sama dengan E per B per R kuadrat, dan didapat hasilnya itu adalah 1,887 kali 10 pangkat 11
C per kilogram dengan ketidakpastiannya 0,007 kali 10 pangkat 11 C per kilogram. Nah, kami menghitung kesalahan relatifnya itu ada sebesar 0,003%. Nah, kesalahan relatif itu dari mana? Kesalahan relatif itu kami hitung dengan persamaan ketidakpastian dibagi dengan hasil nilai dikali dengan 100%. Nah, jadi kalau di sini 0,007 dibagi 1,887 dikali 100%. Ya. Nah, untuk kesalahan absolut ini kami hitung dari literatur gitu ya. Nah, kesalahan absolutnya itu ada 5,58%. Atau bisa dibilang kalau terjadi penyimpangan sebanyak 5,58% namun terbilang kecil gitu ya. Nah, yang selanjutnya untuk eksperimen yang kedua kami memvariasikan besar arus listrik sebanyak 13 data dengan variabel tetapnya adalah tegangan sebesar 120 volt. Kenapa kami menetapkan variabel tetapnya itu 120 volt? Kan sebelumnya tadi udah melakukan eksperimen pertama dan didapat bahwa tegangan yang paling kecil yang dapat menghasilkan lingkaran elektron yang paling kecil itu adalah 120 volt gitu. Sehingga kami menetapkan tegangan itu 120 volt, kemudian arusnya divariasikan. Selain tegangan, variabel tetapnya juga ada banyaknya lilitan sebesar 130 lilitan, ada jari-jari kumparan sebesar 0,15 meter. Nah, hasil yang didapat itu ada seperti ini gitu ya, ada 13 data. Arus yang didapat itu dari rentang 0,6 sampai 1,79 dan jari-jari yang dihasilkan itu ada rentang dari 0,055 sampai 0,1 gitu ya. Nah, sebanyak 13 data ini kami olah karena sebenarnya ini bukan pengukuran berulang, maka kami olah satu persatu gitu ya. Ketika arusnya 0,6, jari-jarinya 0,055, kemudian berapa E per M-nya, berapa B dan E per M-nya. Maka hasil yang ada di pinggir ini adalah hasil rata-ratanya gitu, di mana besar B-nya itu menggunakan pengolahan yang telah dilakukan itu didapat besarnya 9,39 kali 10 pangkat min 4 Tesla dengan ketidakpastiannya itu 0,06 Tesla. Nah, untuk besar E per M-nya, besar rasionya itu ada 2,15 dengan ketidakpastiannya itu 0,003 kali 10 pangkat 11 C per kilogram. Nah, untuk ketidakpastian E per M-nya itu kami olah dengan menggunakan persamaan diferensial parsial gitu ya, di mana variabel yang berpengaruh kami turunkan sehingga didapat perumusan gitu ya. Dengan hasilnya itu rata-rata ketidakpastiannya itu adalah 0,003 kali 10 pangkat 11 C per kilogram. Nah, kesalahan relatifnya itu ada 0,014% dan kesalahan absolut yaitu kesalahan yang didasarkan pada nilai literatur itu ada 20,1%. Dengan demikian, diperolehlah nilai E per M dari masing-masing eksperimen yang telah dilakukan. Ya, dengan dua perlakuan yang berbeda tadi. Nah, ternyata setelah dilakukan pengolahan data, eksperimen pertama yaitu ketika variabel arusnya tetap dan variabel tegangan yang divariasikan, itu adalah eksperimen yang paling mendekati nilai E per M berdasarkan literatur gitu ya. Nah, dari pengamatan praktikan, eksperimen kedua tidak terlalu akurat karena terdapat kesalahan dalam pembacaan data arus pada alat. Jadi, alatnya itu mungkin sudah terlalu lama atau bagaimana, tapi angkanya tidak tetap gitu ya, berubah-ubah sehingga kami sulit menentukan gitu ya data mana ini sebenarnya yang benar. Jadi, kesimpulannya berdasarkan hasil eksperimen dan pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa besar tegangan dan arus listrik berpengaruh terhadap besar rasio elektron dan muatan. Pada eksperimen kali ini didapat besar rasio muatan
elementer sebesar 1,89 dengan ketidakpastian 0,007 kali 10 pangkat 11 C per kilogram, dan didapat juga dari eksperimen yang kedua itu 2,15 kali 10 pangkat 11 C per kilogram dengan ketidakpastiannya 0,003 kali 10 pangkat 11 C per kilogram, di mana hasil rasio yang paling mendekati literatur adalah eksperimen pertama dengan nilai 1,89 kali 10 pangkat 11 C per kilogram. Nah, mungkin sekian dari presentasi kali ini. Bila terdapat kesalahan konsep dan lainnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.